termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3 Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, waduh dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya juga masuk itu pengantar Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, bagi saya 9 tahun itu lama sekali itu. Ya, akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari Pak Mahfud di dalam Perpres nomor 2 ini di pasal 8 ini ada nih bea cukai pajak nih di sini. Ya. Dan di pasal sebelumnya pasal 6-nya disampaikan bahwa minimal setahun sekali harus rapat. Nah, ini sepanjang perjalanan itu apakah nggak ada rapat, apakah tidak ada komunikasi, termasuk oleh Ketua PPATK, karena kalau kita lihat kan sekretaris merangkap anggota ini kepala PPATK. Artinya dalam sebuah organisasi sekretaris itu orang kedua. Nah tentu saja kepala PPATK menurut hemat saya punya kemampuan untuk berkomunikasi formal dan informal kepada instansi-instansi ini. Termasuk yang ramai dibicarakan di Kemenku pajak dan bea cukai. Nah, sebenarnya selama ini terjadi, walaupun kita tahu Pak Ivan ini kalau nggak salah kepala PPATK kelima ya, setelah Pak Yunus Husin ya, yang pertama kali, baru Pak yang kelima lah Pak Ivan ini. Bagaimana sebenarnya selama ini respon mereka? Kalau membuat LHH itu kan memang tupoksinya PPATK. Dan ini kan juga baru hasil analisis.
belum merupakan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Menurut saya, Pak, hasil analisis. Karena itulah Bapak sampaikan ke pajak, sampaikan bea cukai supaya mereka tindak lanjuti. Nah, keempat, saya tidak mempersoalkan 349, Ibu Sri Mulyani ngomong 3,2, tadi 3,35. Bagi rakyat, Pak Mahfud, Pak Ivan, ini goalnya mau kemana? Ya, target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Kita beberapa kali memang membaca bahwa Pak Mahfud menyampaikan kalau mandek dalam rapat-rapat, saya tweet. Ya, kan sebenarnya tweet Pak Mahfud soal Sambo dulu bagus. Ya. Hanya saja yang kurang dari tweet Pak Mahfud ini menyampaikan, nanti lihat di dalam persidangan ada kalimat-kalimat tidak senonoh. Saya tunggu-tunggu nggak ada, Pak. Sidang Sambo dari awal sampai akhir. Yang anak-anak nggak boleh dengar katanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud menjaga itu, saya kira ya berhasil. Semuanya dapat sanksi hukum yang cukup berat, dan masyarakat memberikan tepuk tangan terhadap penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Nah, kemudian yang kelima, Pak Mahfud, dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Bisa nggak disampaikan kepada kita dalam kesempatan rapat ini? Apakah itu sudah ke kejaksaan, kepolisian, atau KPK? Ya. Begitu rame-rame kasus ulun ya tempo hari, dan masuk TV pelah Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, ada rumus pada saat itu masih ratusan miliar. Kemudian Pak Pahala menyampaikan, kita belum ada laporan tuh, dia bilang, angka-angka itu. Nah, ini seperti apa, Pak? Karena penegakan hukum itu yang paling penting ada menyelamatkan keuangan negara melalui siapapun itu. Apakah pihak swasta yang Bapak sinyalir tadi, ya, ataukah ASN? Prediksi Pak Mahfud dari angka-angka ini, kalau saya tidak seperti Pak Mulfahri, mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Mulyani, hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar. Walaupun Pak Mahfud ada PPATK, tapi PPATK juga kan manusia. Jadi itu, Pak, bagi saya yang paling penting. Supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan. Terakhir, kelima, Pak Mahfud, juga kalau ini punya potensi tindak pidana, pastilah punya ya, korupsi atau apa. Ini menjadi concern kita mungkin ke depan, menjaga uang atau barang hasil sitaan, Pak. Saya mendengar Mahkamah Agung akan membuat SEMA untuk ini. Nah, mungkin Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa juga menindaklanjutin, karena saya kira misalnya KPK menyita, kepolisian menyita, kejaksaan menyita, menunggu ingkrah sekian tahun. Mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok gitu. Rumah udah rusak. Nah, selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi, pembatasan uang dan perampasan aset, perlu dipikirkan, Pak, soal barang sitaan. Ya, saya kira besar sekali itu barang sitaan itu. Dan kita
melihat selama ini seringkali barang sitaan itu disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Saya nggak tahu juga apakah dari Menko Polhukam ada juga yang mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ke depan kita juga harus melihat ke sana, karena sisi ini yang selama ini menurut saya kurang kita perhatikan. Ya. Bagaimana menyelamatkan uang barang hasil kejahatan supaya harganya tidak merosot. Kalau menunggu ingkrah ya bisa 5 tahun baru ingkrah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tetap semangat, puasanya tuntas, Pak Mahfud juga tetap semangat. Kami yakin karir Pak Mahfud ini masih moncer lah ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan Terima Budi. kasih, Ketua. Pak Johan Budi.